Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajul Gufron dengan NIM 2014-324, jurusan Asuransi Syariah, kelas A, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4, mata kuliah ekonomi mikro, yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara faktor 2, produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi biasanya dikenal dengan faktor input, dan faktor input diantaranya adalah tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. Sementara jumlah produksi yang dapat dihasilkan dikenal dengan output. Jadi, apa yang dapat dihasilkan dari input terhadap produksi yang menghasilkan output, maka yang dihasilkan dari satu pergerakan produksi tersebut. Secara matematis, fungsi produksi dinyatakan bahwa Q sama dengan F bagi L, K, R, dan T, di mana masing-masing secara berturut-turut. L adalah tenaga kerja, K adalah modal atau kapital, R adalah kekayaan alam, dan T adalah teknologi. Pernyataan matematis ini memberi makna bahwa tingkat output yang dihasilkan sangat tergantung pada jumlah input yang digunakan. Seberapa besar input yang digunakan, maka imbasnya adalah pada output yang hasil dari produksi. Beberapa banyak dari hasil produksi. Jika komposisi dari input ini diubah, maka jumlah output yang dihasilkan juga akan berubah. Meskipun demikian, dapat pula satu tingkat produksi tertentu dihasilkan dengan komposisi faktor produksi yang berbeda, dengan artinya ketika memproduksi jenis barang atau jasa yang berbeda-beda akan menghasilkan satu bentuk output. Teori produksi dalam analisis ekonomi dibagi dalam dua pendekatan analisis. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Karena apa? Karena produksi dapat berubah. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Dengan dua faktor, maka produksi akan berubah. Di antaranya adalah di sini bahwa teori produksi dengan satu faktor berubah adalah teori produksi yang sederhana, menggambarkan sifat keterkaitan antara faktor produksi dengan jumlah output yang dihasilkan dengan amunisi hanya dengan tenaga kerja yang dapat diubah. Jadi, teori produksi dengan satu faktor berubah ini terkait dengan tenaga kerja. Komposisi tenaga kerja dapat dan beberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan setiap produksi. Sementara itu, faktor produksi yang lain seperti sumber daya alam, teknologi, modal dianggap tidak berubah. Jadi di sini bahwa satu contoh terkait dengan tenaga kerja. Sementara itu, mengenal atau kekayaan alam atau teknologi yang dapat berubah. Salah satu hukum
yang tidak bisa dipisahkan dengan teori produksi adalah hukum hasil yang semakin berkurang jika hubungan dengan produksi yang hanya tenaga kerja saja yang berubah. Maka tidak dapat melihat sifat pokok hubungan antara tingkat produksi tenaga kerja dengan output yang dihasilkan. Jika hanya perubahan pada tingkat tenaga kerja, hukum hasil lebih semakin berkurang menyatakan apabila faktor produksi tenaga kerja ditambah secara terus-menerus 1 unit, maka pada awalnya tingkat produksi total akan meningkat jika tenaga kerja ditambah. Akan tetapi, jika sudah sampai satu tingkat tertentu pertambahannya, maka akan semakin berkurang dan akhirnya akan mencapai tingkat yang sangat negatif. Dari sifat mengait ini dapat disimpulkan bahwasanya pada tahap awal, yaitu tahap awal produksi total mengalami pertumbuhan yang semakin cepat. Pada tahap kedua, produksi total tambahan semakin berkurang. Dan tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang, bahkan akan bernilai negatif. Sebagai contoh, penggarapan sawah pada saat awal itu membutuhkan tenaga kerja yang lumayan. Kemudian pada tahap selanjutnya, ketika pemeliharaan tentunya juga membutuhkan tenaga kerja. Tapi ketika sudah masuk akhir ataupun tahap akhir tertentu, semakin mengurangi tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya tetap banyak, maka di sini hasilnya akan negatif. Sebagai contoh, di sini dikatakan yang paling mudah adalah kasus dalam sektor pertanian yang dihasilkan oleh sebidang tanah yang luasnya tetap tetapi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat diubah jumlahnya. Misalnya pada tabel keterkaitan faktor input tenaga kerja dengan output atau nilai produksi yang dihasilkan. Contohnya tanahnya 1 hektar, kemudian tenaga kerja orang yang berubah semakin banyak tenaga, maka tentu nilai produksinya semakin banyak, tetapi hasil produksinya semakin berkurang karena di sini ongkos dari tenaga kerja juga diperhitungkan dengan hasil produksi. Yang pertama di sini, ketika penggarapan tanah hanya 1 hektar kemudian dikomposisi dengan tenaga kerja 1, 2, dan 3, hasil produksi totalnya adalah 150. Ketika digarap oleh 2 orang tenaga kerja, maka nilai produksinya 400. Tapi ketika digarap oleh 3 orang, maka nilai produksinya 810. Maka di sini produksi rata-rata marginalnya adalah 150. 250 dan 410, tetapi di sini produksi rata-rata unit menunjukkan bahwa 150 kemudian 200 dan 270. Begitu juga dengan tahap kedua selanjutnya, bahwa tingkatan dari komposisi tenaga kerja
ini menentukan hasil produksi. Dan semakin meningkatnya tenaga kerja, maka produksi marginalnya semakin kecil sedikit, dan produksi rata-ratanya juga menunjukkan seperti itu. Tetapi ketika tahap ketiga, tahap puncak atau finishing daripada produksinya di tenaga kerja, di sini menunjukkan 9, maka di sini produksi marginalnya adalah min 80. Dan di tahap kedua, ketika tenaga kerjanya bertambah lagi 10, maka tingkat produksinya min 140. Produksinya 144 N produksinya 1440 N dan 1300 N. Di sini menunjukkan bahwa total yang ditunjukkan oleh kolom 3 mengalami pertumbuhan yang semakin cepat. Terkait dengan hasil produksi, apabila tenaga kerja ditambah 1, 2, dan 3, pertumbuhan ini menunjukkan pertambahan pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap tenaga kerja mengalami pertambahan produksi yang lebih besar dari dicapai sebelumnya, atau mengalami pertambahan produksi marginal semakin bertambah. Di sini marginal adalah tambahan produksi yang dialami akibat pertumbuhan tenaga kerja satu orang tenaga kerja dalam setiap pertambahan. Pertambahan tenaga kerja dari 4 ke 8 tenaga kerja produksi yang dihasilkan masih mengalami pertambahan. Tetapi pertambahan semakin sedikit, tidak meningkat tidak meningkat drastis. Tingkat produksi sudah mencapai tahap yang kedua. Nah, pada tahap ketiga, setelah pertambahan tenaga kerja melebihi dari 8 orang, setelah melebihi 8 orang pertambahan, tenaga kerja tidak menghasilkan tambahan produksi, malah menunjukkan suatu yang negatif. Tentu imbasnya adalah produksi semakin menurun. Nah, nilai pokok produksi ini tentu terkait dengan dari yang marginnya atau hasil ketika produksi semakin menurun, maka tentu marginnya akan menurun. Hal ini keterkaitan dengan kos-kos yang atau biaya yang harus dikeluarkan untuk salah satu pada tenaga kerja. Tentu ini menjadi rujukan bagi kita untuk menganalisa sebuah rencana produksi, supaya produksi itu semakin meningkat bukan semakin menurun dengan input. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.